karyawan tersebut suka bercanda dengan menyentuh atau menepuk pundak orang lain. Kadang juga menggoda dengan kata-kata yang lucu. Beberapa rekan kerja menganggap karyawan baru tersebut orangnya kurang sopan. Namun menurut Anda, karyawan baru tersebut belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anda ditugaskan sebagai petugas pelayanan publik di sebuah kantor pemerintahan. Suatu hari, datang seorang warga yang sangat marah karena merasa pelayanan yang ia terima kurang memuaskan. Ia terus-menerus berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Tindakan Anda adalah A. Membalas perkataan kasar warga tersebut agar ia tahu kesalahannya. B. Meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan warga tersebut dari ruangan. C. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga tersebut. D. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar, meminta maaf, dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda tuh ditugaskan sebagai petugas pelayanan publik di sebuah kantor pemerintahan. Suatu hari datang seorang warga yang sangat marah ya. Datang seorang warga yang sangat marah, kita garis bawahi, karena merasa pelayanan yang ia terima kurang memuaskan. Berarti pelayanan yang ia terima kurang memuaskan ya. Ia terus-menerus berteriak. Dia terus-menerus berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Tindakan Anda adalah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara Anda berhubungan sosial ya. Jadi cara ini ingin melihat Anda bagaimana cara Anda berhubungan sosial. Nah, pilihlah tindakan nyata yang positif teman-teman ya, yang menggambarkan kalau Anda sangat menghargai hubungan sosial atau berhubungan bermasyarakat ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Yang A,
Membalas perkataan kasar. Oh, membalas perkataan kasar ya teman-teman ya. Warga tersebut agar ia tahu kesalahannya. Tidak baik ya teman-teman ya. Kejahatan orang jangan kita balas ya. Nah, ini juga bukan jawaban yang menggambarkan kalau kita mampu berhubungan sosial dengan baik. Jadi jawaban yang A kita eliminasi teman-teman. Yang B, meminta petugas keamanan untuk mengeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan warga tersebut dari ruangan. Ini bukan solusi ya teman-teman ya. Ini malah justru menambah masalah baru. Yang B kita eliminasi. Sekarang kita lihat yang C, teman-teman. Menjelaskan prosedur pelayanan. Nah, ini bagus, teman-teman. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga tersebut. Bagus ya, teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang C. Kita lihat jawaban yang D. Menjelaskan prosedur pelayanan. Nah, ini bagus. Ini bagus juga teman-teman. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan sabar, meminta maaf, dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi warga tersebut. Dibanding yang C, itu jawaban yang tepat. Yang D teman-teman, dia lebih lengkap ya teman-teman ya. Yang D ini dia menawarkan solusi. Ini yang buat beda. Menawarkan solusi ya teman-teman ya. Jadi yang C kita eliminasi. Jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang D, teman-teman. Yang D poinnya 4, C poinnya 3, B poinnya 2, dan A poinnya 1, teman-teman ya. Soal nomor 2. Radit adalah seorang kepala desa. Di lingkungan tempat tinggal Radit, terdapat kelompok pendatang baru yang berasal dari daerah lain, dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda. Beberapa warga setempat merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka dan khawatir akan terjadi perubahan sosial yang tidak diinginkan. Tindakan Radit: A. Meminta kelompok pendatang untuk sepenuhnya beradaptasi dengan budaya setempat dan meninggalkan tradisi mereka sendiri. B. Mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan kedua kelompok, seperti festival budaya, kegiatan sosial, atau olahraga, untuk membangun saling pengertian dan mempererat hubungan antar warga. C. Mengabaikan kekhawatiran warga setempat dan membiarkan kedua kelompok berinteraksi secara alami tanpa intervensi. D. Memisahkan kedua kelompok untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Radit ini seorang kepala desa. Nah, di desanya itu ada kelompok pendatang baru ya, kelompok pendatang baru yang berasal dari daerah lain dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda. Di garis bawah ya. Beberapa warga merasa tidak nyaman. Nah, warga ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka dan khawatir akan terjadi perubahan sosial yang tidak diinginkan. Tindakan Radit. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara kalian untuk menjaga persatuan ya, teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau kalian ini menjaga persatuan. Kita lihat jawaban yang A. Meminta kelompok pendatang untuk sepenuhnya beradaptasi dengan budaya setempat dan meninggalkan tradisi mereka sendiri. Ini kurang tepat ya, teman-teman ya. Kita eliminasi jawaban yang A. Yang B, mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan kedua kelompok, seperti festival, kegiatan sosial, olahraga, untuk membangun saling pengertian dan mempererat hubungan antar warga. Bagus ya teman-teman yang B ini ya. Ini mencerminkan kalau kita menjaga persatuan. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mengabaikan kekhawatiran warga setempat dan membiarkan kedua kelompok berinteraksi secara alami tanpa intervensi. Masih lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Yang D, memisahkan kedua kelompok untuk menghindari konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Masih lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Jadi di antara keempat opsi jawaban ini yang punya nilai tertinggi adalah yang B. Mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan kedua kelompok, seperti festival budaya, kegiatan sosial, atau olahraga,
untuk membangun saling pengertian dan mempererat hubungan antar warga. Jadi yang B ini poinnya 4 ya teman-teman ya. Nah kemudian poin 3 ini ada di D. Selanjutnya poin 2 ada di C. Dan poin 1 ada di A ya teman-teman ya. Soal nomor 3. Rani ingin membeli kebutuhan pokok seperti beras dan bahan lauk pauk. Rani menyiapkan uang pas sesuai dengan kebutuhannya. Di pasar, Rani menemukan beberapa orang yang meminta-minta dengan berbagai kondisi. Tindakan Rani sebaiknya A. Memberikan sedikit saja jika ada kelebihan. B. Mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi. C. Tidak memberi sebab uang saya pas. D. Memberi di lain kesempatan saja. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Nah, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rani ini sedang membeli kebutuhan pokok di pasar ini teman-teman ya. Kemudian Rani menyiapkan uang pas sesuai kebutuhan. Nah, di pasar Rani menemukan beberapa orang yang meminta-minta dengan berbagai kondisi. Tindakan Rani, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berempati, teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban yang kalian itu menggambarkan kalau kalian itu adalah orang yang berempati. Coba kita lihat jawaban yang A. Memberikan sedikit saja jika ada kelebihan. Ada kata-kata jika teman-teman ya. Bagaimana kalau tidak? Nah ya, berarti ini kurang tepat. Yang B, mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi. Nah ini bagus teman-teman yang B ini ya. Ini berarti dia berempati. Nah kita lihat jawaban yang C. Tidak memberi sebab uang saya pas. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang D, memberi di lain kesempatan saja. Ini juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi ya. Yang B poinnya 4. Nah, yang A poinnya 3. D poinnya 2. Dan C poinnya 1. Soal nomor 4. Suatu hari, perusahaan tempat Anda bekerja kedatangan karyawan baru. Karyawan baru tersebut suka bercanda dengan menyentuh atau menepuk pundak orang lain. Kadang juga menggoda dengan kata-kata yang lucu. Beberapa rekan kerja Anda menganggap bahwa karyawan baru tersebut orangnya kurang sopan. Namun menurut Anda, karyawan baru tersebut bukannya kurang sopan. Hanya saja cara bermain orang dari daerah asal berbeda-beda. Hanya saja cara bermain orang dari daerah asal karyawan baru tersebut memang seperti itu. A. Melihat bahwa setiap orang punya pola bercandanya masing-masing. B. Sebaiknya karyawan baru tersebut mampu menyesuaikan pola bercandanya dengan tempatnya berada. C. Seharusnya rekan kerja Anda yang lain mampu memaklumi perilakunya. D. Sebaiknya rekan kerja Anda menghindari karyawan baru tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau tempat Anda bekerja kedatangan karyawan baru, karyawan tersebut suka bercanda dengan menyentuh atau menepuk pundak orang lain. Kadang juga menggoda dengan kata-kata yang lucu. Beberapa rekan kerja menganggap karyawan baru tersebut orangnya kurang sopan. Namun menurut Anda, karyawan baru tersebut bukannya kurang sopan. Hanya saja cara bermain orang dari daerah asal karyawan tersebut memang seperti itu. Tindakan Anda ini ingin melihat bagaimana cara berhubungan sosial ya teman-teman ya. Cara berhubungan sosial. Nah, sekarang kita lihat ya. Lihat jawabannya. Yang A. Melihat bahwa setiap orang punya pola bercandanya masing-masing. Oke. Kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang B.
Sebaiknya karyawan baru tersebut mampu menyesuaikan pola bercandanya dengan tempatnya berada. Ini bagus teman-teman ya. Dibanding yang A lebih bagus yang B. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Seharusnya rekan kerja Anda yang lain mampu memaklumi perilakunya. Masih lebih baik yang B ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang D. Sebaiknya rekan kerja Anda menghindari karyawan baru tersebut. Ini kurang baik ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sebaiknya karyawan baru tersebut mampu menyesuaikan pola bercandanya dengan tempatnya berada. Poin 4 ada di B, poin 3 ada di A, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D. Soal nomor 5. Pada peringatan Hari Raya Keagamaan, keluarga kami ada tradisi yang biasa dilakukan, yaitu berkumpul dengan anggota keluarga besar dalam rangka menjalin silaturahmi. Tindakan saya: A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. B. Mengarahkan pembicaraan pada hal-hal yang memungkinkan orang untuk mengetahui kelebihan saya. C. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. D. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan, pada peringatan Hari Raya Keagamaan, keluarga Anda ada tradisi ya. Tradisinya yaitu berkumpul dengan anggota besar dalam rangka menjalin silaturahmi. Tindakan saya. Nah teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya. Nah, sekarang kita coba lihat jawaban yang A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Nah, ini biasa kita lakukan ya teman-teman ya. Kita jajaki peluang untuk dapatkan kesempatan untuk mengembangkan masa depan kita. Nah, yang A ini bagus teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Mengarahkan pembicaraan pada hal yang memungkinkan orang untuk mengetahui kelebihan saya. Masih kurang tepat ya teman-teman ya. Ini bukan tujuan yang bagus ya teman-teman ya. Ini ujungnya nanti sombong. Nah, ya. Yang B masih kurang tepat. Yang C, berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. Harus ya teman-teman ya. Tapi dalam konteks pilihan jawaban A dan C, ini masih lebih tepat yang A ya teman-teman ya. Yang C kita eliminasi. Sekarang yang D. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya. Kalau cuma menunggu tanpa kita jajaki, ini lama teman-teman. Belum tentu juga orang kasih, orang menawarkan. Jadi yang D ini masih kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. Jadi yang A ini poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, dan C poinnya 1 ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Kalau teman-teman ingin menonton video yang lain, cek di kolom deskripsi. Nah, jangan lupa juga subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa teman-teman.